sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami memotong suara bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Karena Kau sungguh ajaib dan dahsyat bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menolong diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di dalam-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Berbagi kesetiaan di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku dengan kata kasih dan karunia yang selalu menyertai Yesus sahabatku. Sekali lagi sama-sama ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat
tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh, Engkau sahabatku, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa di tempat ini. Oh, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, Kau Yesus. Kami sembah, Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, segala pujian, segala hormat bagi Engkau Tuhan. Oh, Shalala Yaralama Shakaralama Hiralama Shikaralama. Hallelujah, hallelujah. Terus somebody, hiralama shakaralama yaralama. Kami sembah nama-Mu, Engkau Allah. Oh, hiralama shakaralama yaralama. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, hiralama shadaralama yaralama. Haleluya, haleluya.
Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kami katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. 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 Haleluya, haleluya. Hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan, yang layak kami hormati di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengatakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom semua, haleluya. Kita semua siap muji Tuhan, yuk. Kau sanggup melakukan segala perkara Tuhan Yesus, haleluya.
bagi yang mengasihi Dia. Lagi yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang sudah Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yuk semuanya katakan lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya berubah. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sekali lagi semuanya yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan lagi, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, kita akan siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami tetap menyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa baik. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di sisi kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu
ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup tak pernah kau tinggalkan. Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Oh, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 aku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau Allah, Engkau penolong hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segalanya dalam hidup kami. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ya lalaba shakara laba ya lalaba. Shadara ya lalaba ya lalaba. Oh. Walau seribu rebah di sisi, amin, Kau tetaplah. Yes. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Katakan sekali lagi, walau 1000. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah, penolongku. Walau 10.000 rebah di takkan ku goyah sebab Yesus. Sekali lagi mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyatakan sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Come Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Oh, come Holy Spirit, fall in this place.
Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Kami rindu menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan saudara kembali. Saya mungkin tidak khotbah pada sore hari ini, tapi saya mau menyampaikan special message for you all. Tentunya pesan khusus dari Tuhan. Saudaraku, waktu duduk memuji menyembah, ada sesuatu yang Tuhan tanam dalam diri saya, impresi tentang persekutuan doa grace ini ya. Grace ya. Begini, saudaraku, ada visi, maka akan ada ujian visi. Saudara berkasih Tuhan, dan saya harus beritahu saudara sekarang ada dalam tahap fase ujian visi. Dan ujian visi itu adalah suatu kondisi di mana paling tidak enak setelah kita mendapatkan visi daripada Tuhan. Ujian visi akan menentukan bagaimana visi kita itu akan tercapai atau tidak. Dalam ilmu kecerdasan, kalau sudah belajar tentang ilmu kecerdasan, ada berbagai jenis kecerdasan. Yang pertama disebut sebagai IQ, ya, kecerdasan yang disebut intelligence quotient, ya, intelligence quotient, kecerdasan pikiran kita, ya. Tapi ada juga yang namanya EQ, emotional quotient, kecerdasan secara emosi. Yang ketiga ada yang disebut dengan SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Tapi banyak orang saudaraku justru tidak kuat. Yang berikutnya ini adalah EQ. EQ itu adalah adversity quotient, kecerdasan tahan banting, kecerdasan tahan pukulan. The quality of your life, ya, determine. Jadi kualitas daripada kehidupan kita itu sangat ditentukan sekali dengan ketahanan kita dalam ujian ketahanan tadi itu. Ujian tahan banting seperti ini. Saudara kasih Tuhan, saya akan tunjukkan ayatnya dalam 1 Korintus pasal ke-13, tolong multimedia, ayat yang ke-13 ya. Ini ayat terkenal sekali. Satu ayat berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini. 1 Korintus 13 ayat 13 ya, gampang mengingatnya. 13 bukan angka sial ya. Jangan percaya itu saudaraku ya. Justru 1 Korintus 13 ayat 13 ini, wow, angka dahsyat saudara. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Nah, jadi sisa dari segala sesuatu, karunia-karunia yang lain ya, sampai Rasul Paulus sebelumnya dia berkata, sekalipun aku bisa berkata-kata dalam bahasa malaikat ya, dalam bahasa apapun saudaraku, tapi kalau tanpa kasih ya, aku seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, gak ada gunanya. Kalaupun aku bisa memberi tubuhku untuk dibakar, wah kelihatan keren jadi pahlawan, tapi tanpa kasih semuanya akan menjadi sia-sia ya. Jadi semua manifestasi daripada karunia kita butuhkan selama kita masih di muka bumi ini. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan tiga ini saudaraku ya. Dan Alkitab berkata 1 Korintus 13 ayat 13, kita baca 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah ini saya akan tunjukkan saudaraku. Saya percaya persekutuan ini dimulai dengan prinsip yaitu kasih karunia. Namanya aja PD Grace. Kasih karunia itu tidak bisa lepas daripada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia juga tidak bisa lepas daripada iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudaraku dikasih Tuhan, bicara soal iman, saya percaya memulai persekutuan ini Anda memulainya dengan iman. Alkitab berkata, we walk by faith and not by sight. Kita ini berjalan dengan iman dan bukan penglihatan, apalagi dengan perasaan. Setuju gak saudara? Saudara memulai semuanya sebelumnya dengan iman. Dan saudara punya goal. Mari saya beritahu saudara, di antara semua goal yang paling dahsyat, yang paling utama
apapun bentuk misalnya visi daripada kegerakan yang kita bangun saudaraku, goal yang paling utama semuanya bisa disimpulkan itu adalah love, kasih. Kasih adalah goal yang utama. Tetapi untuk bisa sampai kepada kasih ini, start from the faith, iman. Ini kita berjalan dari sini. Untuk bisa sampai ke sini, maka saudara membutuhkan apa yang disebut dengan hope, pengharapan. Pengharapan adalah satu kondisi yang merupakan jembatan yang membawa kita kepada saat ini sampai kepada seharusnya visi itu digenapi dalam diri kita. Jadi kalau tidak ada pengharapan saudaraku, sudah. Orang Manado bilang, selamat malam. So kelar ngoni semua. Mari saya mau katakan kepada saudara bahwa disinilah peranannya kita hidup di dalam pengharapan. Selama ujian visi berlangsung, maka saudara jangan heran, saudara ada dalam kondisi yang namanya padang gurun. Bayangkan padang gurun, tidak ada padang gurun itu menyenangkan saudaraku. Padang gurun itu siang panas sekali, tapi malam dia dingin sekali. Padang gurun itu saudaraku, jangan coba-coba saudara pergi sendirian. Di situ banyak penyamun-penyamun ya, yang siap untuk bisa menghancurkan, mengambil, merampas segala sesuatu yang kita telah kumpulkan selama ini. Padang gurun juga saudaraku binatang-binatang liar. Ular yang mematikan ada di situ, kalajengking dan sebagainya. Jadi saudaraku, padang gurun juga saudaraku, tidak akan ada banyak berkat. Yang namanya padang gurun itu saudaraku, sulit airnya. Padang gurun itu bicara kesulitan. Tapi saya beritahu saudaraku, Yesus pun pernah dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Maka itu saudaraku, apa yang harus dilakukan di padang gurun? Padang gurun adalah satu ujian visi. Di mana disitulah sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan seseorang ataupun sebuah kelompok akan menjadi luar biasa atau tidak. Di padang gurun disitulah ditentukan kemenangan kita. Makanya untuk bisa melewati padang gurun itu, dan setiap orang saudaraku, mau gak mau saya harus beritahu, orang itu harus melewati padang gurun kehidupannya. Tidak selamanya Tuhan itu memberikan kita itu jalan yang selalu lurus tanpa ada tikungan-tikungan tajam. Tidak selamanya saudaraku hanya ada hujan tanpa ada panas terik dan sebagainya. Tapi yang Tuhan janjikan dalam hidup kita adalah namanya disebut Immanuel. Immanuel itu pertama, God be with us, Tuhan beserta kita. Tapi yang kedua, God dwell in us, Tuhan itu tinggal di dalam diri kita. Yang ketiga adalah God for us, Tuhan itu di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Itu dia. Menantu saya orang Ambon soalnya. Oh saudaraku dikasih Tuhan, saya harus katakan kepada saudara, padang gurun tidak enak. Tapi disitulah kualitas Anda akan ditentukan. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada pembentukan berkualitas tanpa proses yang disebut pembentukan. Yesaya 43 ayat 21, tolong disajikan. Saya nggak khotbah loh ya, saya mau kasih message buat saudara yang ada di sini ya. Yesaya 43 ayat 21. Ya. Bisa cepat? Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Terjemahan lain dikatakan, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Ingat urutannya saudaraku. Pembentukan dulu, baru muncul kemasyhuran. Di padang gurun pula akan ada proses. Tapi ujung-ujungnya adalah kemuliaan akan dinyatakan. Saudaraku, di padang gurun Tuhan selalu bertujuan. Our God is the God of the purpose. Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan. Tidak ada sesuatu yang tanpa dipersiapkan lebih dulu. Saya bisa buktikan kepada orang-orang hebat di Alkitab. Semua melewati proses padang gurun. Supaya apa? Visi itu ujiannya dapat digenapi dan akhirnya visi dapat digenapi dalam hidup seseorang. Setelah aku lihat bagaimana Musa. Musa itu dibagi menjadi 3 fase hidupnya. Fase di mana dia tinggal 40 tahun di dalam istana. I'm something.
Semuanya ada. Fasilitas nomor 1 dalam kerajaan nomor 1 berpengaruh di dunia. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan dia. Gak bisa terus-terusan begini. Akhirnya dibawa kemana? Padang gurun. 40 tahun yang kedua. Dia jadi gembala kambing domba. Semua makanannya di istana ditinggalkan, kemewahan istana ditinggalkan. Dia harus hidup 40 tahun. Mengalami masa-masa di mana dia hanya bergaul dengan kambing domba, saudaraku. Jadi peternak, jadi gembala kambing domba. Ujian padang gurun sedang berlangsung dalam kehidupannya. Dan mau saya katakan, itulah fase padang gurun yang tidak enak seharusnya. Tetapi disitulah disebut dengan I'm nothing. Kalau tadi I'm something, justru di padang gurun kita mengerti bahwa without God, I'm nothing. Tanpa Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Baru terakhir 40 tahun yang berikutnya, dia dipercaya memimpin 2 juta lebih gereja terbesar di dunia itu. Saya masih melihat belum ketemu kecuali ini, saudara. Sampai hari ini ya, saya dengar di Nigeria katanya ada gereja besar. 1 juta. Tapi belum seperti Musa yang 2-3 juta orang digembalakan langsung. Dan saudaraku 40 tahun itulah di situ Musa fase yang berikutnya dialami namanya God is everything. Tuhan adalah segalanya. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara di sini Anda sedang dalam fase padang gurun. Tapi kalau Anda kuat teguh hati, Anda tetap percaya dan Anda berpengharapan kepada Tuhan. Saya beritahu saudara, saudara akan di depan mata saudara, tapi I don't know when. Tapi yang jelas saya sudah berkata bahwa di depan saudara ada satu kondisi di mana saudara bisa berkata, Tuhan adalah segala-galanya. Karena mimpi visi saudara akan digenapi pada saat itu. Tapi lewati dulu padang gurun ini. Nah, di padang gurun ini apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat sampai kepada tujuan yang terakhir. Di mana visi tergenapi. Cuma satu jalan. Saudaraku, milikilah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 terus disajikan. Ya, kan saya bilang enggak khotbah ya. Ini kayak orang tua kasih nasihat sama anak-anaknya. Ya. Ibrani 6 ayat 19 berkata begini. Pengharapan itu, kita baca yuk. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir 20. Di mana Yesus, perhatikan ini, telah masuk lebih dulu sebagai apa? Perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek, terus menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Alkitab berkata pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudaraku, begini, berbicara sauh itu jangkar. Jangkar diperlukan untuk apa, saudara? Mobil? Bukan. Pesawat? Bukan. Kapal atau perahu. Saudara dikasih Tuhan, dan dikatakan kalau kita memiliki pengharapan itu, ya pengharapan itu jangkar, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Kenapa disebutkan kuat dan aman bagi jiwa? Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Mari saya beritahu saudara, hal yang paling utama diserang ketika Anda di padang gurun dan ujian visi adalah 1, pikiran saudara. 2, perasaan saudara. 3, kehendak saudara. Kalau diserang pikirannya gini, apa benar sih ini visi dari Tuhan? Saudara dengar nama Demos Sakarian, pendiri daripada Full Gospel Businessman Fellowship International. Dia dapat mimpi visi yang keren, di mana dia rohnya diangkat dan dia melihat saudaraku bagaimana dunia ini. Dia lihat orang-orang berdasi tapi menundukkan wajah, kurus kering tak berdaya. Tapi kemudian Tuhan berkata lewat kamu akan memakai kamu untuk membuat mereka yang letih lesu mengangkat wajah dan mulai mereka berjalan dalam kemenangan di kemenangan, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian dia terbangun saudaraku dari mimpinya, dari visinya, lalu kemudian dia mulai berjalan dengan iman. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mulai gerakan itu, dia melangkah. Makanya orang kalau punya visi
itu nggak peduli saudaraku, dia pasti akan bergerak. Dan waktu dia bergerak saudaraku, zaman itu 50-an tahun, 60-an tahun yang lalu itu di Amerika tuh masih boleh saudaraku, hadirilah, banjirilah gitu ya, KKR dia sewa stadion yang kapasitas 10.000 orang dan sudah keliling kampanye pakai mikrofon, pakai mobil yang memberitahukan warga kota di situ. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang hadir hanya sekitar 200 orang. 10.000 tempat duduk, yang datang 200. Saudaraku, itu sesuatu yang aduh saudaraku ya. Kalau yang ini tempat ini misalnya yang kursi yang disediakan mungkin berapa? 30 atau 40 ini. Kalau yang datang saudara sekitar 15-20 itu masih oke lah ya. Tapi kalau kursinya 10.000 yang datang 200 saudaraku, itu mungkin orang Manado bilang sumalele jo. Dari apa? So semua keluar tuh subasuar kita apa? Dak dik duk dwer. Dan di situ dia bertanya, Tuhan, is it the dream? Apakah mimpi itu datang daripadamu? Saudaraku, singkat cerita, hari itu terlewatkan tapi Demas Zakarian tahu bahwa visi itu harus ada ujian visi. Dan yang dia lakukan saudaraku, dia teruskan upayanya. Dia lakukan dengan tekun. Dari waktu ke waktu. Dan to cut the story short, hari ini kita melihat full gospel ada di hampir di seluruh dunia. Dan di Indonesia itu di beberapa kota. 2 minggu lalu saya ketemu mereka di restoran Angke, kita ada acara khusus dengan pengurus full gospel saudaraku. Dan saya melihat bagaimana pengusaha-pengusaha yang tadinya tertunduk malu, tersipu-sipu, sekarang mengangkat wajahnya. Karena ada satu orang yang berani bayar harga lewati ujian visi. Saudaraku, grace, PD grace, Anda sedang dalam padang gurun. Anda harus punya pengharapan yang kuat. Kata Yunani, kata pengharapan itu adalah elpis. Bukan Elvis, apalagi Elvis Presley ya. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Bukan. Elpis dalam terjemahan bahasa Ibrani adalah tikwah. Yeremia 29 ayat yang ke-11 saya akan tunjukkan saudaraku. Sebab aku ini Tuhan mengerti rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kepadamu hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Kata Yunani dan kata Ibraninya mengandung pengertian yang sama. Elpis itu adalah sesuatu yang menghubungkan kita masa kini dengan masa depan kita. Jadi kalau boleh diberi ilustrasi, elpis itu atau harapan itu adalah tali yang menghubungkan kita dengan masa depan kita. Tali yang menghubungkan kita dengan jangkar pengharapan kita. Jangkar pengharapan kita yang utama adalah Yesus Kristus. Kapal atau perahu sekalipun, kalau sudah jangkarnya dilepaskan dan sudah kena dengan batu karang, dan batu karang itu berbicara Yesus Kristus. Saudaraku, yang namanya gelombang laut itu tidak ada yang ceritanya biasa. Kadang ada gelombang tinggi. Ya, gelombang tinggi. Kalau saudara dari Manado pergi ke Sangir, saudaraku, bulan-bulan Oktober, November, Desember, jangan coba-coba, saudara. Ya, mari sekarang sudah kapal cepat, dorong bilang kan. Tapi saudaraku, pasti ombaknya begini. Tapi dengan saudara, kita bisa saja tergeser dari posisi semula. Kita bisa saja seperti terputar-putar. Tapi selama tali pengharapan Elpis tadi terhubung dengan batu itu, saudaraku, Anda tidak akan lari kemana-mana. Maka sore hari ini saya berpesan kepada saudara, mari terus hubungkan pengharapan saudara kepada Yesus Kristus itu. Gak apa-apa harus ada pembentukan karena hasilnya adalah kemasyuran. Gak apa-apa ada proses hari ini karena hasilnya adalah kemuliaan. Ada ungkapan berkata, the cross before the crown. Salib dulu Pak sebelum mahkota dinyatakan. The thorn before the throne. Duri dulu terjadi. Tapi berikutnya ada takhta. The test before the testimony. Ujian dulu. Baru muncul kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Nah, mari
Kita lakukan ini saudaraku dalam kehidupan setiap kita, maka dikatakan tadi pengharapan itu kuat. Ya, di tengah kondisi ujian visi yang terjadi, padang gurun, kita tetap kuat. Lalu dikatakan aman bagi jiwa kita. Artinya apa saudaraku? Tolong kembali Ibrani 6 ayat 19 dan 20 tadi. Artinya adalah jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita bisa berkata begini. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Terus menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu. Itu yang Tuhan izinkan. Tenang kalau kita punya pengharapan yang kokoh. Kenapa? Sebab Yesus telah melakukan sebagai perintis jalan bagi kita. Berarti apa? Yesus telah melalui semuanya itu. Ibrani 4 ayat ke-14 dan 15 berkata, sebab Yesus Kristus adalah imam besar agung yang telah melintasi segala langit. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu siapa? Yesus anak Allah. Perhatikan baik-baik. Be the grace. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kuatkan, teguhkan hatimu. Berpegang pada visi misi yang telah Tuhan berikan kepada saudara. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-15. Di sana dikatakan firman Tuhan. Ayat ke-15. Ibrani pasal keempat, ayat yang ke-15. Haleluya, tinggal klik. Ibrani 4 ayat 15. Ya. Haleluya. Ayo, saudaraku. Ibrani 4 ayat 15, nyonya atau nona? Tolong beri bersaudara, bagi berdiri kita baca ayat ini. Ya. Oke. Ayat 15. Semua membaca ya, tanpa terkecuali. Juga yang pakai masker membaca ya. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lanjut lagi 16. Ini dia. 16, klik. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan 17, menemukan grace untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tidak ada cerita di padang gurun enak-enakan. Dan di padang gurun ini ujian. Siapa yang akan kuat, dia akan bertahan. Dan jangan heran, ada orang-orang yang dulu bisa bersama-sama dengan Anda. Hari ini mereka pada pergi. Karena di padang gurun itulah, di situ siapa yang berkualitas, itu akan teruji. Tapi pegang tali itu, elpis, menghubungkan masa kini dengan kegenapan visi masa depan. Yesus tahu kok. Dia ngerti apa yang Anda rasakan di padang gurun ini. Dan saya beritahu pada saudara, dia perintis jalan. Dia sudah pernah melewatinya. Dan dia sedang tunggu di ujung sana. Dan dia berkata, cepat sayang, kamu pasti bisa. Ayo bangkit, jangan lemah. Ayo, jangan dengarkan omongan yang lain. Jangan percaya dengan apa yang kamu lihat. Percaya dengan visi dan mimpimu. Aku sudah menantikan di depan kalian. Bersamaku, kalian akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada mustahil bagiku, juga tidak ada mustahil bagi kalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Selesai. Ayo nyanyi lagu ini. Gitu ya. Haleluya. Ya. Sampai kapan Pak pada gurun? I don't know. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi biarlah tali pengharapan terus dipegang. Sebab dalam Kristus pengharapanmu tidak akan
sia-sia. Roma 5 berkata, kita harus tekun. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Puji sih. All my life you have been faithful. Makasih. And all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Katakan, your goodness, hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness, yeah. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Di dalam pengharapan selalu ada 3 unsur, 3 aspek. Pertama, ekspektasi. Ekspektasi itu hal yang diinginkan akan terjadi di waktu depan. Pasti kalian punya itu kan? Ada yang diinginkan. Jadi ada unsur menunggunya. Tolong perhatikan ya. Ada unsur menunggu. Sabar saudara. Sabar. Ketika istri saya, dokter bilang positif hamil, maka kami harus bersabar menunggu sampai 9 bulan. Unsur yang kedua dalam pengharapan adalah antisipasi. Antisipasi itu sudah mulai berpikir tindakan apa yang akan diambil. Ya, bila visi itu tergenapi. Berpikir apa ya? Nah, mulai kami berpikir kira-kira nanti kalau lahir di rumah sakit mana? Kalau laki disiapkan pakaiannya, kalau perempuan kamarnya dicat warna pink. Anak saya yang perempuan kasih warna pink kamarnya, yang laki saya kasih nama biru muda. Jadi sudah tindakan untuk mempersiapkannya. Dan yang terakhir, confidence, keyakinan. Pasti 9 bulan 10 hari pasti lahir. Amin. Tapi semua tidak akan mungkin terjadi tanpa ada iman. Dasar dari segala sesuatu kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua itu tidak akan terjadi tanpa ada pengharapan. Tali yang menghubungkan masa kini dengan kesempurnaan. Dan goal yang paling utama adalah love, kasih, keserupaan dengan Kristus. Bapak terima kasih. Aku berdoa bagi semua saudara kami yang ada dalam persekutuan doa Grace. Seperti namanya, piala anugerah demi anugerah dinyatakan. Aku berdoa ya Tuhan, di masa padang gurun ini, kuatkan teguhkan hati mereka. Aku berdoa supaya Kau membangkitkan orang-orang yang tahan banting. Orang-orang yang punya kekuatan untuk dibentuk supaya mereka menjadi orang-orang mulia, nobleman. Dan kemuliaan-Mu nyata, yang keluar lewat hidup mereka adalah kerajaan-Mu.
kasih, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus bekerja kuat hidup dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Aku berdoa biarlah kami tetap teguh di dalam Tuhan, dan kami akan melihat lambat atau cepat visi, mimpi oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu tergenapi. Berkati setiap pekerja, setiap pengurus yang ada di tempat ini, karuniakan kerukunan, kekuatan ekstra kepada mereka untuk mereka mampu melewati pada gurun proses ini dan semuanya keluar seperti emas. Seperti Ayub berkata, sekiranya jika Tuhan menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Biar dapati mereka semua keluar seperti emas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di Raja, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi atas nama PD Grace Community, terima kasih banyak untuk message dari Pastor Roni Simeon dan juga Kak Nancy yang udah udah 2 kali isi di tempat di Grace Community ya, tahun lalu sama tahun ini. Puji nama Tuhan. Dan biarlah terus kita sama-sama di tempat ini biar terus kuat seperti tadi message dari Pastor Roni Simeon. Biarlah kita terus maju bersama dengan Tuhan. Memang mungkin saat ini kita masih kita ada di padang gurun, tapi percayalah ada satu rencana Tuhan untuk di Grace Community ini yang akan terus Tuhan bimbing akhirnya menjadi besar dan menjadi besar. Yes, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi, thank you Pastor, haleluya. Dan untuk pengumuman ada nggak? Kita ketemu lagi nanti tanggal 21 Oktober. Itu akan dilayani oleh Pastor Michael Ponelo. Ya, Michael Ponelo, dan tetap kita akan mulai jam 5 sore di tempat ini. Baik, itu saja. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama sekali lagi kita berdiri. Saudara Lendi, yuk berdoa. Kaulah Tuhan yang setia, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan walaupun Tuhan melalui pesan Tuhan, melalui hamba-Mu Pendeta Roni Simeon, bahwa kami ada di dalam ujian visi, biarlah Tuhan kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Roni Simeon beserta istri, anak-anak, mantu dan cucunya. Kiranya Tuhan Engkau jagai hamba-Mu ini, berikan kesehatan, urapan yang luar biasa kepada hamba-Mu ini. Biarlah hamba-Mu ini bisa melayani Tuhan di mana-mana tempat, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk PD Grace,
community ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami semua yang ada di tempat ini siap dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih ya Bapa, berikan kami unity, kesatuan hati Tuhan. Dan biarlah apapun jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami siap melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini Tuhan. Untuk gereja YHS ini berkati Pastor Petrus Tuhan. Biarlah Tuhan melalui tempat ini juga, biarlah banyak kemuliaan Tuhan terpancar Tuhan, dan banyak jiwa juga Tuhan boleh datang ke tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa ya Bapak, biarlah kesejahteraan Allah tercurah atas negeri kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya ya Tuhan, malaikat Tuhan menjaga bangsa kami ini Tuhan. Berikan hikmat, otoritas Allah kepada para pemimpin kami, untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk para menteri, untuk para anggota dewan, untuk para kepala daerah, dan juga aparat keamanan kami. Kiranya ya Bapa, Engkau berikan hikmat daripada Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa kami dengan otoritas daripada Tuhan. Bila ada kuasa iblis, segala serangan iblis yang mencoba mengganggu dan mengusik kemerdekaan dan juga keutuhan NKRI, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bila di tahun depan kami akan menghadapi pemilu serentak Tuhan, memilih anggota dewan, memilih gubernur, wali kota, dan juga calon presiden Tuhan. Biarlah Tuhan itu semua bisa berjalan dengan aman. Segala apapun kecurangan, segala apapun kerusuhan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bila sebentar lagi kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan sertai perjalanan kami pulang, tibakan di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Baik, mari angkat tangan saudara. Segala yang terbaik yang datang dari langit di atas, dari samudera raya di bumi, dan segala yang terbaik dari bukit-bukit yang indah-indah, dilepaskannya atasmu. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa. Kerajaan Allah menguasaimu mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kamu diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu tanggal 21 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Holding on